Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haider Ali. Saya berasal dari Universitas Negeri Bangka Belitung, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu mengenai studi pencegahan pembentukan air asam tambang dengan metode enkapsulasi. Sebelum memasuki materi yang akan disampaikan, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Delita Ega Andini, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Penyaliran Tambang. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang apa itu sih air asam tambang. Air asam tambang merupakan suatu karakteristik ekstrim dari air tambang dengan pH yang rendah, serta konsentrasi logamnya terlalu tinggi. Fenomena ini sering terjadi akibat oksidasi alamiah, yaitu oksidasi alamiah mineral sulfidik pada overburden selama kegiatan penambangan batubara itu. Dan air asam tambang ini juga merupakan suatu masalah yang sering terjadi pada area pertambangan. Karakteristik dari air asam tambang yang ekstrim ini menyebabkan terganggunya ekosistem perairan yang ada di area tambang itu dan mengganggu sistem penyaliran yang ada pada area tambang. Metode yang sering digunakan ataupun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah air asam tambang ini yaitu metode preventif, ya berupa enkapsulasi untuk penanganan air asam tambang itu. Contohnya ada di PT Freeport Indonesia, melakukan penanganan dengan memanfaatkan batuan penutup jenis batu gamping yang melimpah pada kawasan timbunan Grasberg. Batuan ini berfungsi sebagai sumber alkalinitas untuk menetralkan AMD dan memperlambat laju oksidasi. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa air asam tambang ini terbentuk dari oksidasi alamiah. Jadi, pada PT Freeport Indonesia, timbunan Grasberg yang digunakan itu untuk mencegah terjadinya oksidasi, sehingga air asam tambang ini tidak akan terbentuk di area pertambangan tersebut. Setelah kita mengetahui definisi serta pengertian dari air asam tambang, adapun penelitian yang dilakukan meliputi studi literatur, penelitian lapangan, pengambilan sampel, kompilasi data, pengolahan, dan analisis data yang nantinya akan menghasilkan evaluasi penerapan dari metode enkapsulasi di daerah penelitian tersebut. Dan evaluasi ini biasanya didasarkan pada pemenuhan Kepmen nomor 13 tahun 2003 tentang baku mutu lingkungan untuk air limbah. Pada slide selanjutnya ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu maksud dan tujuan serta lokasi penyelidikan yang dilakukan. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kegiatan penambangan batubara yang mengalami pencemaran berupa air asam tambang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan metode enkapsulasi pada area waspada. Namun, sering tidak dilakukan evaluasi terhadap model enkapsulasi ini, sehingga pemantauan kualitas tanah dan air jadi terganggu. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji penerapan metode enkapsulasi dengan lapisan NAF dan upaya pencegahan pembentukan AMD. Untuk NAF dan AMD akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lokasi penyelidikan ini dilakukan pada daerah yaitu tambang batubara Lati dan Sambarata yang berada di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pada slide berikutnya yaitu membahas tentang geologi. Secara geologi, lokasi penelitian ini termasuk subcekungan Berau atau bagian cekungan Tarakan. Subcekung Berau diperkirakan minimal telah mengalami 4 kali tektonik, yaitu tektonik pertama terjadi pada akhir Kapur,
yang mengakibatkan terbentuknya struktur perlipatan, pensesaran, dan pemalihan regional derajat rendah. Yang kemudian tektonik kedua, yaitu Eosen sampai Oligosen, mengakibatkan terjadinya proses pengendapan sedimen berumur, yaitu Oligosen sampai Miosen, dan secara setempat diikuti dengan terobosan batuan beku andesitik, sehingga terbentuk satuan gunung api. Kemudian tektonik yang ketiga, Miosen akhir sampai dengan Pliosen, yaitu terendapkan formasi Labanan dan formasi Lati. Dan yang terakhir, tektonik keempat, terjadi perlipatan dan pensesaran yang mengakibatkan beberapa lapisan batu bara tersingkap di sungai dan terangkat di atas permukaan laut. Hal ini mengakibatkan lapisan batu bara di daerah Tanjung Magep memiliki kadar air yang relatif rendah. Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu membahas tentang model geokimia. Berdasarkan model geokimia NAF dan PAF, sebaran lapisan litologi NAF dan volume litologi NAF memiliki angka yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan sebaran dan volume litologi PAF. Untuk lokasi Lati, sebaran litologi NAF ini tersebar ke arah utara sampai dengan arah barat laut, dengan 4 sim litologi NAF dari tua ke muda. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat pada tabel 1, yaitu litologi NAF Lati. Kemudian, untuk sebaran lapisan litologi NAF daerah Sambarata, hal ini mengikuti pola dari siklin, dengan jumlah 13 lapisan litologi NAF pada 2 blok, yaitu pit C2 dan juga pit S1 sampai dengan G1. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat pada tabel 2, yaitu tabel litologi NAF Sambarata dari muda ke tua. Baiklah, selanjutnya perbedaan antara tabel 1 dan tabel 2. Pada tabel 1 yaitu litologi sandstone, sedangkan tabel 2 yaitu litologi moonstone. Secara geologi, sandstone dan moonstone memiliki karakteristik fisik yang berbeda, mulai dari tekstur, ukuran butir, dan kekompakannya. Sandstone berstruktur klastik dengan ukuran butir fine sampai dengan very fine sand, dan tidak kedap karena memiliki kecerundungan untuk meneruskan air. Sedangkan moonstone memiliki tekstur klastik halus, clay, dan juga kompak, sehingga kemampuan untuk meneruskan air sedikit relatif lebih kecil. Pada daerah Blok West, Lati didominasi oleh litologi NAF sandstone yang akan diterapkan enkapsulasi. Sementara Blok Sambarata B1 didominasi oleh litologi NAF moonstone. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Hal ini akan mempengaruhi pada efektivitas enkapsulasi yang ada dalam pencegahan pembentukan air asam tambang karena sifat batuan tersebut yang memiliki perbedaan. Selanjutnya yaitu membahas tentang metode enkapsulasi. Metode enkapsulasi ini didasarkan pada pola kemiringan lapisan batu bara, kondisi geomorfologi areal, geoteknik batuan, serta ketersediaan areal pembukaan. Dan secara umum, penambangan batu bara di daerah penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian apa saja itu? Yaitu metode penambangan box cut, counter mining, dan metode pola penambangan kombinasi antara open pit dan box cut counter mining. Pola penambangan box cut counter mining ini dilakukan pada areal dengan kemiringan lapisan relatif landai atau rendah, dan luas areal timbunannya di luar areal tambang relatif sangat terbatas. Sedangkan pola penambangan kombinasi antara open pit dan juga box cut counter mining dilakukan pada areal dengan kemiringan lapisan batuan relatif sedang sampai dengan terjal atau permukaan yang tinggi. Penerapan metode enkapsulasi ini dilaksanakan dengan memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut.
Yang pertama, ketinggian jenjang individu disposal kurang dari 10 meter. Dapat kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Dan yang kedua, yaitu kemiringan lereng tunggal disposal setelah tertutup topsoil, yang memiliki ukuran maksimal 250 derajat. Pertimbangan hidrologi dan geoteknik juga dipakai untuk meminimumkan pengaruh eksternal seperti iklim, hujan, dan angin yang dapat menimbulkan potensi erosi dan terbentuknya air asam tambang. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat pada gambar kelima. Selanjutnya yaitu kemiringan bidang datar ke arah dalam dengan kemiringan rata-rata 2% yang dimaksudkan untuk membantu penyaliran air dan mencegah terjadinya erosi dengan cara memperlambat debit aliran air. Cara selanjutnya yaitu lebar drum yang disesuaikan dengan ketinggian dan kemiringan jenjang keseluruhan serta manuver peralatan tambang. Selanjutnya, akses untuk aktivitas revegetasi dengan lebar sekitar 6 meter dan grade jalan kurang lebih 8%. Akses ini diperlukan untuk pemantauan kegiatan reklamasi serta pasca tambang. Cara selanjutnya yaitu dengan meletakkan fasilitas drainase pada kaki slope dengan tiap-tiap jenjang timbunannya. Penyaliran air untuk mencegah adanya genangan pada timbunan yang dapat mengakibatkan terjadinya presipitasi air. Selanjutnya dapat memicu reaksi pembentukan air asam tambang. Pada cara ini, drainase diletakkan pada kaki slope yang bertujuan untuk menghambat aliran air dalam turun menuruni bukit. Selanjutnya yaitu fasilitas sedimen pond disesuaikan standarnya untuk berfungsi untuk menahan laju sedimentasi dari disposal dan juga mengendapkan padatan terlarut dan unsur logam dalam air. Seperti yang saya jelaskan, kita dapat melihat pada gambar ini yang menunjukkan ram selebar 6 meter. Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan ini memberikan hasil yaitu uji kualitas air di daerah disposal Lati dan Sambarata yang menerapkan enkapsulasi. Adapun hasil yang tidak menerapkan metode enkapsulasi ini dan hasilnya itu menunjukkan kecenderungan di bawah baku mutu lingkungan berdasarkan parameter pH dan kadar residu tersuspensi atau TSS. Adapun hasil lainnya yaitu kadar Fe total dan kadar Mn total. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini yang merupakan tabel hasil pengukuran kadar pH pada disposal yang tidak menerapkan metode enkapsulasi. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air disposal Lati dilakukan dengan waktu 2 periode, yaitu periode triwulan 4 tahun 2010 dan triwulan 1 tahun 2014 yang menunjukkan kecenderungan proses pembentukan air asam tambang yang mengalami penurunan. Sedangkan hasil pengukuran kualitas air disposal Sambarata dilakukan dengan 2 periode pasca enkapsulasi, yaitu periode triwulan 4 tahun 2010 dan triwulan 1 tahun 2014, dan tidak ada menunjukkannya kecenderungan proses pembentukan air asam tambang. Pada hasil penelitian ini juga membahas tentang beberapa hal yaitu kualitas tanah dan juga kualitas air. Untuk kualitas tanahnya sendiri, berdasarkan hasil pengukuran parameternya, didapatkan bahwa fisik lapisan tanah pada enkapsulasi, densitas tanahnya umumnya memiliki klasifikasi yang bagus ataupun good, dan rona awal tanahnya diklasifikasikan good juga, menunjukkan nilai densitas
kering di daerah tersebut dalam rentang densitas keringnya. Material asli belum terganggu. Dan kadar air asli atau in situ di beberapa lokasinya menunjukkan kadar air terendah pada nilai 18,21% di blok Lati disposal dan menunjukkan kadar air yang tertinggi di blok Lati original sebesar 29,59%. Sedangkan pada blok Sambarata memiliki nilai kadar air asli pada daerah disposal sebesar 19,46% dan nilai kadar airnya yaitu 18,52%. Hal ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan area disposalnya. Pengukuran sifat tanah terdiri atas pengukuran pH, yaitu keasaman, dan kapasitas tukar kation atau KTK. Hasil pemantauan keasaman tanah ini menunjukkan bahwa nilai rataan pH tanah di site Sambarata mempunyai nilai sangat asam hingga asam, dan site Lati yaitu sangat asam, dan rona awal pH-nya bernilai sangat asam juga. Kita bisa melihat pada tabel keempat. Sementara untuk pengukuran kapasitas tukar kationnya, berdasarkan tabel 5 yang telah kita lihat, bahwa rataan KTK tanah lahan site Sambarata dan Lati bernilai rendah, dan demikian pula untuk tanah di lahan originalnya pada ranah awalnya. Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa tekstur lapangan sebagian besarnya merupakan tanah liat atau dengan rentang nilai KTK-nya menunjukkan nilai yang dimiliki oleh mineral liat kaolinit. Hal ini patut diduga bahwa KTK tanah di daerah penelitian ini lebih banyak dipengaruhi fraksi liat baik dalam jumlah maupun jenisnya. Kandungan bahan organik sebagai penyumbang KTK untuk wilayah penelitian ini tergolong rendah sehingga kecil kemungkinan pasukan bahan organik dan vegetasi yang ada saat ini akan menunjukkan peningkatan dari KTK tersebut. Pada slide ini kita dapat melihat tabel 4 dan juga tabel 5 yang merupakan pH tanah dan juga KTK tanah. Dapat kita lihat bahwa set disposal dan rona awal antara Sambarata dan Lati memiliki perbedaan. Dan sama juga dengan tabel 5 yaitu KTK-nya antara set Sambarata dan Lati juga memiliki perbedaan yang cenderung signifikan. Setelah membahas tentang kualitas tanahnya, adapun kualitas air yang didapatkan setelah melakukan pengukuran dan pemantauan kualitas air yang didasarkan pada baku mutu lingkungan. Evaluasi ini dilakukan pada disposal Sambarata dan juga disposal Lati. Memiliki perbedaan, yaitu pada evaluasi disposal Sambarata, hasil pengukuran kualitas airnya dilakukan pada 2 periode, yaitu periode triwulan 4 tahun 2010 dan triwulan 1 tahun 2014, dan menunjukkan adanya proses pembentukan air asam tambang yang sangat minim. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya rantai oksidasi yang terputus oleh karena tidak terjadi infiltrasi oleh air hujan. Berdasarkan hasil eksplorasi geokimia yang telah dilakukan serta pemetaan geologi, jenis litologi NAF Sambarata didominasi oleh moonstone yang cukup kompak, sehingga jenis litologi tersebut berperan dalam mencegah terjadinya rembesan air permukaan menuju lapisan OB PAF pada metode enkapsulasi. Seperti yang kita ketahui, pada tabel di bawah ini menunjukkan
konsistensi hasil pengukuran kadar pH, kadar residu tersuspensi, kadar Fe total, dan kadar Mn total hingga triwulan 1 tahun 2014. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Untuk evaluasi disposal LATI, berdasarkan hasil pengukuran kualitas air di disposal ini dilakukan juga selama 2 periode, yaitu periode triwulan 4 tahun 2010 dan triwulan 1 tahun 2014, dan menunjukkan adanya proses pembentukan air asam tambang. Hal ini dipengaruhi oleh adanya proses oksidasi akibat infiltrasi air hujan yang menembus lapisan NAF menuju lapisan PAF pada disposal LATI. Berdasarkan hasil eksplorasi geokimia, pemetaan geologi, serta jenis litologi NAF, dapat dilihat bahwa litologi NAF ini didominasi oleh sandstone yang memiliki ukuran butir fine sampai dengan very fine, yaitu dari halus sampai sangat halus. Sandstone cenderung memiliki keseragaman ukuran butir dan mudah untuk meloloskan air, sehingga infiltrasi air permukaan dapat mengontaminasi lapisan PAF yang telah dienkapsulasi. Hal ini juga cenderung membentuk air asam tambang. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan konsistensi hasil pengukuran kadar pH, kadar residu, kadar suspensi, kadar Fe total, dan kadar Mn total hingga triwulan 1 tahun 2014. Kualitas air, terutama nilai pH, berada di bawah standar baku mutu lingkungan. Dan pada periode awal pasca enkapsulasinya, penelitian terhadap 2 lokasinya dengan penerapan metode yang sama di area LATI menunjukkan kualitas air baik, yaitu sesuai dengan standar baku mutu lingkungan. Sedangkan setelah dilakukan pada disposal Sambarata menunjukkan kualitas air yang cenderung kurang baik atau di bawah standar baku mutu lingkungan. Faktor yang mempengaruhi percepatan air asam tambang daerah penelitian yaitu iklim tropis dengan tingkat curah hujan sedang sampai tinggi, dan proses pelapukan serta erosi dapat terjadi dengan cepat jika pada daerah beriklim tropis mengalami curah hujan yang tinggi. Hal ini juga mengakibatkan lapisan topsoil di lokasi penelitian umumnya adalah kaolinit dan mudah retak pada kondisi yang kering, dan dapat membentuk rekahan untuk infiltrasi air hujan. Lapisan NAF sandstone dapat berfungsi mencegah rembesan air menuju lapisan PAF yang telah dienkapsulasi. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu sifat kimia tanah disposal LATI memiliki pH tanah sangat asam dan kapasitas tukar kation bernilai rendah yang mencirikan mineral kaolinit atau tanah liat. Sedangkan sifat kimia tanah disposal di Sambarata memiliki pH tanah yang masam dan kapasitas tukar kationnya bernilai rendah. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri hasil presentasi tugas saya. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan serta hal-hal yang kurang sesuai yang saya ucapkan. Saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.